Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa. Yes, amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi ya. Ayo, mari kita siapkan hati, lipat tangan, taruh di dada, duduk dengan sopan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, hari ini kami sangat bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa firman itu adalah firman yang hidup dan berkuasa. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dapat menguatkan iman kami serta membuat kami semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan judul Ananias dan Safira. Ananias dan Safira hidup di zaman para rasul. Jadi mereka adalah salah satu jemaat mula-mula. Mereka juga adalah sepasang suami istri. Jadi diceritakan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ayat yang ke-11 ini, bahwa Ananias dan Safira menjual tanah milik mereka. Kemudian hasil penjualan itu diberikan kepada Rasul Petrus. Wah, baik sekali ya Ananias dan Safira ini. Namun sayang sekali adik-adik, mereka ternyata berbohong kepada Rasul Petrus. Mereka berkata kepada Rasul Petrus bahwa uang yang mereka serahkan itu sudah dibawa semuanya kepada Rasul Petrus. Padahal yang sebenarnya mereka telah menyimpan sebagian uang itu untuk diri mereka sendiri adik-adik. Artinya Ananias dan Safira telah bersepakat berbuat hal yang tidak baik, yaitu tidak jujur. Atau Ananias dan Safira telah berbohong kepada Rasul Petrus. Dan adik-adik pasti sudah tahu bahwa Tuhan tidak senang dengan ketidakjujuran, termasuk ketidakjujuran yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Jadi, apa yang terjadi dengan mereka? Apa akibatnya? Karena mereka telah berbuat tidak jujur. Iya adik-adik, ada akibatnya. Karena ketidakjujuran mereka mati. Wah adik-adik, ternyata perbuatan Ananias dan Safira bukanlah sebuah hal yang sepele saja adik-adik. Ternyata Tuhan begitu sangat membenci ketidakjujuran dan kebohongan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Karena kebohongan adalah dosa yang serius di mata Tuhan. Karena kebohongan dan ketidakjujuran dapat menghancurkan hidup kita. Kebohongan itu dapat menyakiti diri sendiri, orang lain, dan lebih lagi menyakiti hati Tuhan. Adik-adik pasti pernah mendengar lagu ini. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Jadi anak Tuhan tidak boleh bohong ya adik-adik. Tetapi bagaimana jika kita sudah dan telah melakukan dosa berbohong ini adik-adik? Tenang, ada kabar baiknya adik-adik. Sekalipun Tuhan begitu sangat membenci dosa atau dosa kebohongan, tetapi Tuhan kita adalah penuh dengan kasih dan sayang yang begitu besar. Apabila kita telah berbuat dosa, maka berdoalah kepada Tuhan, memohon ampun. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita.
Ayo, siapa di sini yang suka berkata bohong dan tidak jujur? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita apabila kita dengan tidak sengaja telah berbohong dan tidak jujur, adik-adik harus berdoa juga kepada Tuhan dengan jujur mengakui dosa-dosa adik-adik di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan memulihkan kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ampuni kami jika kami selama ini telah berdosa kepada Tuhan. Ampuni dan pulihkanlah hidup kami. Lewat firman-Mu kami sangat bersyukur atas kasih-Mu yang besar serta pengampunan Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, terima kasih adik-adik telah mendukung channel YouTube ini. Bagi teman-teman yang lain yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.